Bismillahirrahmanirrahim. Hamidanillah wa musallian ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, ada yang menarik pada surat yang ke-14 Ibrahim ayat yang ke-22. Syaitan berucap, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya kata setan, Allah itu saat menjanjikan sesuatu, janji Allah itu pasti benar. Dan dilanjutkan, sedangkan aku, kata setan, jika menjanjikan sesuatu, maka aku akan menyelisihinya, aku akan mengingkarinya, dan aku tidak akan menepati janji tersebut. Ayat ini menarik karena kontradiksi dengan kondisi kehidupan kita di mana setan memiliki tujuan mengaburkan keimanan kita, mengaburkan keyakinan kita, mereduksi segala hal apa yang kita percayai dari janji-janji Allah. Tapi kenapa di ayat ini setan kemudian menuturkan seperti itu? Ternyata jika kita telusuri redaksional dari ayat tersebut, maka kita temukan jawabannya. Setan baru berucap tentang hal ini sesaat semua fase-fase di yaumil akhir sudah kita lalui, yaumul hisab, yaumul mizan, dan sebagainya, kita divonis surga, neraka. Baru saat itu setan berucap. Nah, teman-teman, itu setan sudah menginformasikan bahwasanya janji Allah itu benar. Sekelas setan. Lalu bagaimana dengan kita, seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Biasanya lisan ini pasti mengakui tentang janjinya Allah. Maka acap kali kita dengar sebuah kalimat terlafalkan dari lisan seorang yang beriman, innaka la tukhliful mi'at, sesungguhnya engkau ya Allah tidak pernah menyalahi janjimu. Ya, sebagaimana di akhir doa saat kita mendengarkan azan. Ya, lisan ini berucap melafalkan keyakinan bahwasanya Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Itu lisan. Lalu bagaimana dengan hati? Padahal hati adalah titik penentu dari sebuah keimanan dan keyakinan kita. Coba kita melihat realita pada umumnya, di mana ada beberapa kaum muslimin yang kemudian bertanya, menanyakan, melafalkan kalimat tanya kepada Allah. Ya Allah, aku sudah melakukan ini, kenapa belum tampak apa yang engkau janjikan? Ya Allah, aku sudah 4 rakaat loh, dan istiqomah 4 bulan, sholat duha. Namun rezeki itu kenapa belum turun? Ya Allah, sedekahku tiap hari aku tambah loh secara kualitas, secara kuantitas. Tetapi mengapa janjimu masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Yang dikali lipatkan 700. Kenapa 1 kali lipat pun itu juga belum tampak? Nah, disinilah kalimat tanya sering diajukan terhadap janji Allah. Maka ketahuilah teman-teman, sesaat kalimat tanya itu kita ajukan, Allah akan menjawab dengan kalimat tanya kepada kita. Afalam tu'min. Apakah kamu belum beriman? Sebagaimana kisah Nabiullah Ibrahim pada surat Al-Baqarah ayat ke-260 itu, teman-teman. Maka, yuk, bagi kita orang yang beriman, yakinilah benar-benar tidak hanya di lisan janji Allah itu akan benar, tetapi juga dalam hati. Maka ada satu kalimat yang menarik, yang bisa kita lafalkan, yang bisa kita ucapkan dalam keseharian kita, di mana kita copy paste dari kalimat para ahli surga. Pada surat yang ke-7 Al-A'raf, ayat yang ke-44, ada salah satu kalimat ahli surga yang menarik, yang bisa kita aktualisasikan dalam keseharian hidup kita. Sesaat apa? Sesaat kita mendapati segala hal yang telah Allah janjikan, itu kita dapatkan. Kalimat apakah itu? Qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqo. Sesungguhnya kami telah mendapatkan segala apa yang dijanjikan oleh Allah, bahwasanya janji Allah itu benar. Ini kalimat yang diucapkan para ahli surga. Maka teman-teman, yuk, dalam kehidupan ini, ketahuilah sesungguhnya yang dijanjikan oleh Allah memang tidak selalu instan akan terwujudkan. Tidak selalu cepat akan terkabulkan. Tetapi ada jeda waktu, ada durasi waktu, bahkan ada estimasi waktu yang kita tidak mengetahui. Tiada lain adalah untuk menguji keyakinan kita akan janji-janji Allah.
Maka ketahuilah teman-teman, segala hal yang Allah telah janjikan tersebab dari amaliyah-amaliyah yang kita lakukan pasti akan selaras dengan perwujudan pengabulan janji Allah tersebut. Maka yuk pintar-pintar menangkap sinyal Allah, cerdaslah kita dalam memahami tanda-tanda pengabulan Allah, karena hakikatnya Allah mengabulkan, Allah mewujudkan segala apa yang kita butuhkan, meskipun itu tanpa kita awali dengan sebuah harapan, pinta, doa kepada Allah. Pernahkah kita meminta oksigen di pagi hari ini, atau di siang ini, ataukah di sore ini? Ternyata tanpa kita meminta, Allah menganugerahkan. Maka teman-teman, sesaat teman-teman mendapatkan sebuah pengabulan, keterkejutan iman, sesuatu yang Allah hadirkan yang membuat decak kagum logika kita, yang membuat kita bahagia, di mana Allah mengabulkan, maka teman-teman seringlah berucap, qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqo. Dengan itu kita mulai terbiasa dengan gaya lifestyle, ucapan dari para ahli surga. Karena tentunya kita berharap kita menjadi ahli surga insya Allah. Yuk teman-teman, sedari dini saat ini kita coba mengulik beberapa kalimat-kalimat di dalam Al-Quran yang bisa kita aplikasikan, kita ucapkan dalam bahasa sehari-hari kita di kehidupan dunia ini. Berharap semoga nantinya kita terbiasa untuk bisa mengucapkan kalimat-kalimat baik itu, agar nantinya berharap mendapatkan keberkahannya juga dari kalimat tersebut. Mulai hafalkan, mulai praktekkan. Apa itu? Surat yang ke-7 ayat ke-44. Qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqo. Semoga dengan itu Allah selalu hadirkan pengabulan, Allah hadirkan janji-janji yang sudah Allah sampaikan ke kita menjadi sebuah realita, kenyataan yang membuat hati kita tenang dan tentunya juga senang. Bitaufikillah teman-teman. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.